Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun dan bangkit dari keterpurukan. Di berbagai belahan dunia, pendidikan selalu menjadi aspek yang diperhatikan dan diprioritaskan. Mengapa pendidikan begitu penting? Karena pendidikan berlandaskan pada upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, membangun kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, serta membuka wawasan dan mengasah akal. Dengan pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mencapai kesejahteraan, dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Pendidikan tidak berkembang dalam ruang hampa. Masyarakat memainkan peran kunci dalam menentukan arah perkembangan pendidikan. Jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan, mereka akan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, baik melalui kebijakan, budaya membaca, maupun keterlibatan dalam sistem pendidikan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak peduli terhadap pendidikan atau bahkan menghambatnya dengan pola pikir yang tertutup, maka kemajuan akan terhambat. Sistem pendidikan yang maju selalu ditopang oleh masyarakat yang aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam mendukung sekolah maupun dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ilmu. Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas menekankan bahwa pendidikan tidak hanya soal menghafal fakta, tetapi harus menjadi alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan. Ia mengkritik konsep banking education, di mana siswa diperlakukan seperti celengan yang hanya diisi informasi tanpa kesempatan berpikir kritis. Bagi Freire, pendidikan harus bersifat dialogis dan partisipatif, bukan sekedar transfer ilmu dari guru ke murid. Masyarakat harus didorong untuk mempertanyakan realitas di sekitarnya dan berpartisipasi dalam perubahan sosial. Pendidikan yang membebaskan akan melahirkan individu yang berpikir kritis dan mampu membangun masa depan yang lebih baik. Salah satu kritik terbesar terhadap sistem pendidikan di banyak negara berkembang adalah dominasi metode hafalan. Banyak siswa dididik untuk mengingat informasi tanpa benar-benar memahami maknanya. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis dan inovasi dalam masyarakat. Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan harus membangun kesadaran kritis agar siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mampu menganalisis dan menggunakannya untuk perubahan sosial. Jika masyarakat terus membiarkan pendidikan berbasis hafalan, maka generasi mendatang akan kesulitan menghadapi tantangan zaman. Dalam Madilog, Tan Malaka menekankan pentingnya berpikir ilmiah dalam pendidikan. Ia mengkritik kebiasaan masyarakat yang masih terjebak dalam mistisisme, di mana ilmu pengetahuan sering dikalahkan oleh kepercayaan tanpa dasar rasional. Baginya, pendidikan harus didasarkan pada materialisme, dialektika, dan logika, agar masyarakat dapat lebih maju. Tan Malaka dalam bukunya Madilog menjelaskan kembali bahwa logika mistika adalah pola pikir yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi karena pengaruh roh atau kekuatan gaib. Menurutnya, cara berpikir seperti inilah yang menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa. Masyarakat masih cenderung dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak rasional, seperti kepercayaan terhadap tahayul, mantra, roh, dan ramalan. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan pendidikan adalah ketimpangan sosial. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi hak istimewa bagi sebagian kelompok. Sementara masyarakat miskin seringkali harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Ketimpangan ini membuat pendidikan tidak bisa menjadi alat mobilitas sosial yang efektif. Masyarakat yang miskin cenderung sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena tidak memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, peran negara dan masyarakat dalam memperjuangkan kesetaraan pendidikan menjadi sangat penting. Dalam sistem kapitalisme,
Pendidikan seringkali dianggap sebagai komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar. Hal ini menciptakan ketimpangan yang semakin besar antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, di mana pendidikan berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Tan Malaka menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil, bukan sekedar alat bagi kaum elit untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika pendidikan dikuasai oleh kepentingan kapitalis, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar dan masyarakat akan semakin sulit untuk berkembang secara merata. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan keterampilan individu, tetapi juga untuk membangun kesadaran sosial. Masyarakat yang terdidik dengan baik akan lebih mampu memahami hak dan tanggung jawabnya, serta lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Di berbagai negara, pendidikan telah menjadi alat perubahan sosial yang efektif. Gerakan-gerakan sosial berbasis pendidikan menunjukkan bahwa ilmu dapat digunakan sebagai sarana untuk melawan ketidakadilan dan membangun masyarakat yang lebih demokratis. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus dirancang untuk tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran politik. Dalam masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, dominasi ideologis akan lebih mudah tertanam, membuat mereka rentan terhadap manipulasi politik yang merugikan. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menegaskan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan sekedar mengisi kepala peserta didik dengan informasi, melainkan mendorong mereka berpikir kritis terhadap realitas sosial yang mereka hadapi. Tan Malaka dalam Mandilog juga menekankan pentingnya metode berpikir rasional dan logis dalam melawan mistisisme serta feodalisme yang sering dijadikan alat untuk mempertahankan status quo. Ia berpendapat bahwa tanpa pendidikan yang membangun kesadaran kritis, masyarakat akan terus diperbudak oleh kepentingan elit yang memanfaatkan ketidaktahuan sebagai alat kontrol. Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent menjelaskan bagaimana media dan institusi pendidikan seringkali digunakan untuk menciptakan kepatuhan tanpa kritik terhadap sistem yang ada. Menurut Chomsky, pendidikan seharusnya membentuk individu yang mampu memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana mereka dapat mengintervensi untuk mengubah keadaan. John Dewey, seorang filsuf pendidikan Amerika, juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal akademis, tetapi juga membentuk warga negara yang sadar dan aktif dalam kehidupan politik. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika masyarakat memiliki kapasitas berpikir kritis. Dalam sejarah, pendidikan seringkali menjadi alat perlawanan terhadap penindasan. Paulo Freire melihat bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk membebaskan kaum tertindas dengan memberi mereka kesadaran tentang kondisi sosial mereka dan bagaimana mereka bisa melawan sistem yang menindas. Di berbagai negara, gerakan-gerakan sosial berbasis pendidikan telah membuktikan bahwa ilmu dapat menjadi alat perubahan yang kuat. Jika masyarakat menyadari bahwa pendidikan adalah hak dan alat perjuangan, maka mereka tidak akan mudah ditindas oleh sistem yang tidak adil. Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang pembentukan moralitas dan karakter. Jika pendidikan hanya berorientasi pada pencapaian akademik tanpa membangun kesadaran sosial, maka hasilnya adalah generasi yang pintar secara intelektual, tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat humanisasi, yakni membentuk manusia yang memiliki kesadaran akan realitas sosial dan berupaya mengubah ketidakadilan. Ia mengkritik sistem pendidikan banking model yang hanya mengisi kepala peserta didik dengan informasi tanpa membentuk kesadaran kritis mereka terhadap dunia sekitar. Senada dengan itu,
Ki Hajar Dewantara menekankan konsep ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, tun uri handayani, sebuah filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya teladan moral, dorongan inspiratif, dan bimbingan dalam membentuk karakter manusia seutuhnya. Pendidikan bukan hanya saja menciptakan individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Kemajuan pendidikan tidak akan terjadi secara otomatis. Masyarakat harus aktif dalam memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kesadaran kritis yang dibangun melalui pendidikan akan membantu masyarakat untuk menolak sistem yang menindas dan memperjuangkan kebijakan yang lebih baik. Pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan berkeadilan. Namun, kemajuan pendidikan tidak akan terjadi tanpa kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pendidikan harus menjadi alat untuk membangun individu yang kritis, inovatif, dan memiliki kepedulian sosial. Untuk mencapai pendidikan yang lebih adil dan berkualitas, dibutuhkan kebijakan yang inklusif, metode pembelajaran yang lebih efektif, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawal sistem pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat benar-benar menjadi fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.